Di sebuah rumah kecil yang nyaman, hiduplah seekor anak kucing putih, super lucu bernama Milo. Bulunya seputih kapas, tapi kelakuannya, usilnya minta ampun. Suatu pagi, saat asyik nonton TV, mata Milo terpaku pada pemandangan pantai. Wah, pantai, ada pasir, ada air, ada ikan. Teriak Milo heboh sendiri. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengumpulkan teman temonnya. Bobby si anak anjing yang setia, Kiko si monyet kecil yang jahil, dan Lala si bebek yang super cerewet. Dengan penuh semangat, Milo mengumumkan, "Teman-teman, hari ini kita semua pergi ke pantai." Bobby, dengan wajah polosnya, bertanya, "Bagus, tapi kita naik apa ke sana?" Milo langsung terdiam. "Rencana ada, transportasi belum dipikirkan." Tanpa menyerah, Milo mulai menyiapkan tasnya. Tapi isinya Benar-benar aneh. ada sendok, kaos kaki, sisir, topi pesta, dan satu ikan asin kering. Kiko yang melihatnya sampai bingung. Milo, ini semua buat apa? Dengan penuh keyakinan Milo menkawap ini, persiapan penting, Kiko. Kamu gak akan ngerti. Teman-temannya juga tidak kalah aneh. Lala membawa pelampung donat raksasa. Bobby membawa tulang kesayangannya. Dan Kiko membawa pisang satu tandan penuh. Tapi lucunya, dari mereka semua, tidak ada satupun yang ingat membawa handuk. Akhirnya, mereka memutuskan naik angkot. Begitu masuk, semua penumpang langsung menatap heran ke arah gerombolan aneh ini. Drama pun dimulai. Lala ngoceh tanpa henti, menceritakan semua hal yang ia lihat di jalan. Kiko, Dengan santainya makan pisang, lalu kulitnya dilempar sembarangan ke lantai angkot. Bobby, mungkin karena terlalu bersemangat terus-terusan menggonggong ke arah Pak Sopir. Puncaknya adalah Milo. Ia berdiri di atas kursi sambil berteriak kencang. "Pak Sopir, ayo lebih cepat. Nanti air lautnya kering." Pak Sopir hanya bisa menghela napas dan hampir saja menurunkan mereka di tengah jalan. Begitu sampai di pantai, Milo langsung berlari sekengkeng-kengkangnya ke hamparan pasir. Wow, ini salju panas. Teriaknya dengan girang. Ia langsung berguling-gulingan di pasir sampai seluruh bulu putihnya berubah jadi coklat. Bobby yang melihatnya mencoba meniru, tapi nasibnya sial. Ia malah terperosok ke dalam lubang kepiting. Sementara itu, Kiko sibuk mencari spot bagus untuk selfie. Dan Lala malah mari merah sendiri. Karena kakinya kepanasan menginjak pasir. Melihat ombak yang datang silih berganti, jiwa pemberani Milo muncul. Ia menantang ombak. "Hei ombak, kejar aku kalau kamu bisa." Dan benar saja, saat ombak besar datang, Milo langsung panik dan lari terbirit-birit. Tapi sayang, ia terlambat. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Bulunya yang tadi mengembang seperti kapas, kini kempes seperti tikus basah. Melihat pemandangan itu, Bobby, Kiko, dan Lala tertawa terbahak-bahak sampai terguling-guling di pasir. Setelah puas bermain air, mereka memutuskan untuk membuat istana pasir. Tentu saja, Milo menunjuk dirinya sendiri sebagai arsitek utama. "Lihat, ini adalah istana kerajaan kucing termegah," katanya dengan bangga. Tapi belum juga istananya selesai dibangun. Lala dengan santainya duduk tepat di atas mahakarya mereka. Angkur total. Melihat istananya rata dengan tanah, Milo berakting dramatis, seolah-olah pingsan. Melihat ada nelayan pulang membawa ikan, ide cemerlang muncul di kepala Milo. Ayo, kita tangkap ikan sendiri. Ia berjalan pelan-pelan masuk ke air, mengendap-endap seperti pemburu profesional, tapi ciplak, ia malah terpeleset batu licin. Bukan cuma itu, seekor ikan kecil yang kaget malah melompat dan mendarat tepat di wajahnya. Bobby yang melihat kejadian itu tertawa begitu keras sampai ia cegukan. Perut mulai lapar. Mereka pun memutuskan untuk jajan. Pilihan jatuh pada es kelapa muda yang segar. Karena terlalu haus, Milo meminumnya dengan sangat cepat. Akibatnya, brain freeze. Otaknya terasa beku. Ia memegangi kepalanya sambil berjalan zigzag seperti orang mabuk. Kiko, yang selalu iseng ikat-ikatan, meniru gaya jalan Milo. Lala hanya bisa menertawakan tingkah mereka. Sementara Bobby yang tidak minum apa-apa,
Anehnya ikut merasa pusing melihat teman-temannya. Hari sudah sore, saatnya pulang. Tapi ada satu masalah. Seluruh tubuh mereka kini penuh dengan pasir. Saat naik angkot yang sama, Pak sopir langsung merah-merah melihat angkotnya jadi kotor. Dengan wajah tanpa dosa, Milo berkata, Tenang, Pak. Ini ale-ale dari pantai. Gratis buat Bapak. Pak sopir hanya bisa geling-geling kepala melihat kelakuan mereka. Sesampainya di rumah, mereka semua terkapar kelelahan. Tapi Milo, si biang kehebohan, sepertinya belum kapok. Dengan senyum nakal, ia berkata, Pantai seru banget. Besok kita ke gunung ya. Mendengar itu, Bobby, Kiko, dan Lala serempak berteriak, "Tidak AA!" Milo hanya tersenyum. Petualangan gila berikutnya sudah terbayang di kepalanya. Nah, itu dia cerita liburan kacau Milo dan teman-temannya. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk melihat petualangan seru mereka selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.